Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa yang baik, Bapa, segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang terbaik Tuhan yang boleh kami terima Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Layakkan pujian dan penyembahan kami ini Tuhan, sehingga pujian dan penyembahan kami ini Tuhan mengharumkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, ini kami Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita pujikan langit dan bumi, pujilah Dia. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia setiakan selamanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, 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 haleluya, amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku
tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita pujikan Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Tuhan, kiranya pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Tiba saatnya kami Tuhan hendak menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan mendapat menjadi berkat rema bagi kami. Berkati hamba-Mu Bapa yang menyampaikan firman-Mu, sehingga melalui beliau Engkau pakai lidah bibir beliau menjadi berkat-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, kami siapkan hati pendengaran kami untuk terima firman-Mu. Terpujilah nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, bersekutu kembali melalui ibadah online. Hari ini kita akan belajar tentang hadiah terindah bagi umat manusia. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Roma pasal yang ketiga ayat 21 sampai 31. Tapi sebelum kita melihat Roma pasal yang ketiga, kita perlu mengerti dahulu Roma pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Dalam Roma pasal yang pertama, Paulus menjelaskan tentang bahwa semua manusia itu berdosa, baik dosa yang menentang langsung kepada Allah maupun dosa kepada sesama.
Dan di pasal yang kedua, Paulus menekankan tentang adanya penghukuman bagi semua orang yang berdosa. Bahkan kepada orang Yahudi pun yang dengan bangga menunjukkan bahwa mereka sangat menaati Taurat, sangat mencintai Taurat. Tapi bagi Tuhan itu adalah kekejian, karena orang Yahudi menyombongkan ketaatan mereka, menyombongkan perbuatan mereka, bukan kasih Allah. Dan di pasal yang ketiga, Paulus menjelaskan tentang hukum Taurat, tentang sunat, dan tentang kondisi seluruh manusia yang berdosa. Mari kita baca di ayat 21 sampai 22. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Di ayat 21, Paulus menuliskan bahwa kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang telah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Bila saudara baca kitab-kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Perjanjian Lama, itu semua merujuk kepada janji Allah akan Mesias yang akan datang, yang akan membebaskan umat pilihannya. Dimulai dari kitab Kejadian, di mana Allah berjanji bahwa melalui keturunan wanita, keturunan Hawa, akan lahir orang yang akan menginjak kepala ular. Di Keluaran, Musa yang membebaskan bangsa Israel itu juga merujuk kepada Mesias yang akan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dan kitab-kitab para nabi, di mana banyak sekali kejatuhan Israel, ketidakmampuan Israel menaati hukum Allah. Tapi Allah begitu sabar, Allah begitu mengasihi, dan Allah berjanji akan memberikan hati dan roh yang baru. Allah berjanji akan datang Mesias yang akan menjadi raja atas mereka. Di sini Paulus tidak sekedar omong kosong, tetapi Paulus merujuk kepada Perjanjian Lama. Lalu siapa Mesias itu? Di ayat 22 Paulus menjelaskan bahwa Mesias itu adalah Yesus Kristus yang akan menyelamatkan semua orang dari dosa. Lalu kita lanjut di ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tentu kita semua hafal ayat ini. Kita sering mendengar bahwa semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, tapi oleh kasih karunia kita dibenarkan. Paulus berkali-kali menyebutkan bahwa dengan usaha kita sendiri kita tidak akan pernah bisa mencapai keselamatan. Banyak orang merasa dirinya itu cukup baik. Misalnya aku rajin beribadah, aku rajin baca Alkitab, saat teduh, doa, perpuluhan, kolekte, semua aku lakukan. Saya teringat akan sebuah kisah di dalam kitab Injil tentang pemuda yang kaya, yang dalam bagian lain dituliskan seorang pemimpin. Dia datang menghampiri Yesus dan berkata, "Guru yang baik." Lalu Yesus menjawab, "Dari mana kamu tahu aku baik? Hanya Allah yang baik." Lalu pemuda itu menimpali, "Apa yang harus aku perbuat untuk bisa mencapai kehidupan kekal?" Lalu Yesus menjawab, "Lakukanlah hukum Taurat, lakukan 10 perintah Allah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina." Dan apa jawab pemuda itu? "Aku sudah melakukan itu sejak aku muda." Di sini terlihat bahwa pemuda itu sangat sombong. Dia menunjukkan bahwa aku loh taat dari muda, aku gak pernah gagal, selalu mentaati terus. Dan di situ Yesus memandang pemuda itu dengan kasih dan bilang, "Jualah hartamu, bagikan, lalu ikutlah aku." Dan jelas pemuda itu punya berhala yang lain. Memang di permukaan terlihat pemuda itu sangat taat, sangat baik, sangat alim.
Tapi di dalam hatinya, dia sangat sombong. Dia dengan bangga memamerkan ketaatannya, perbuatannya, hartanya yang terkenal. Dan setelah Yesus menjawab itu, pemuda itu malu dan pergi. Kita sama-sama bisa menyimpulkan bahwa ternyata pemuda itu pun tidak baik. Pemuda itu pun tidak menaati 10 hukum Taurat. Karena perintah pertama pun sudah dia langgar. Perintah pertama yang berbunyi jangan ada Allah lain, di mana pemuda itu bukan mengasihi Allah, tapi dia mengasihi dirinya sendiri dengan memamerkan kekayaannya, dengan memamerkan kehebatan dia menaati hukum Taurat. Kembali ke ayat 23. Seharusnya yang menjadi bandingan, yang menjadi patokan kita akan hidup yang baik, akan perbuatan baik kita, itu bukan tentang hukum Taurat, itu bukan tentang kita membandingkan diri dengan orang lain. Tapi di ayat 23 dikatakan setiap orang kehilangan kemuliaan Allah. Seharusnya yang kita bandingkan itu dengan kemuliaan Allah. Maka tentu tidak ada satu orang pun yang berani berkata bahwa dirinya kudus, bahwa dirinya bersih, suci dari dosa. Karena semua orang manusia telah berbuat dosa. Ada sebuah pemahaman di dunia yang disebut tabula rasa, di mana setiap anak yang lahir itu bagaikan kertas yang putih, bersih, tanpa noda. Tapi kalau kita baca di Alkitab, misalnya saja dalam Mazmur 51, di situ dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Pemazmur pun menyadari bahwa sejak dalam kandungan pun kita sudah mewarisi dosa. Kita sudah memiliki DNA dosa dari Adam, bahwa setiap manusia itu pasti akan berdosa, bahwa setiap manusia itu secara posisi itu berdosa di hadapan Allah karena mengandung kutuk dari Adam. Tapi puji Tuhan di ayat 24, oleh kasih karunia kita dibenarkan. Dibenarkan ini bicara soal posisi. Ketika kita lahir di dunia, posisi kita itu berdosa di hadapan Allah. Baik itu dari dosa keturunan dari Adam maupun dari dosa perbuatan-perbuatan kita. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, kita dibenarkan. Secara posisi Allah bertukar dengan kita. Yesus menempati posisi kita dan kita di posisi yang benar. Itu yang disebut dengan pembenaran atau dibenarkan. Lalu di ayat 25 sampai 26, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Di ayat 25 dikatakan bahwa Kristus Yesus telah ditentukan menjadi jalan pendamaian oleh darah-Nya. Hal ini menunjukkan keadilan Allah. Pernah sekali waktu ada beberapa orang datang ngobrol-ngobrol dengan saya. Dia ngomong, enak ya Kristen, sekali selamat tetap selamat, tinggal percaya Yesus semua diampuni, bisa bolos, bisa ini, bisa itu, bisa makan babi yang enak. Seakan-akan mereka menganggap bahwa orang yang terima Yesus, orang yang jadi Kristen, itu dosanya ya udah hilang, hidupnya bebas mau ngapain aja. Ini jelas pemikiran yang salah. Seperti yang tadi kita baca, Allah itu adil.
Dan di pasal-pasal sebelumnya juga Paulus menjelaskan bahwa ada hukuman bagi setiap dosa yang dilakukan, setiap pelanggaran yang ada. Kristus sebagai jalan pendamaian dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Paulus tidak sembarangan menyebut jalan pendamaian. Kalau saudara baca di dalam Imamat 16, di situ dituliskan Hari Raya Pendamaian, di mana dosa umat Israel itu seluruhnya dihapuskan dan Tuhan didamaikan dengan darah dari lembu jantan. Allah bukan pelin-pelan, Allah bukan berubah pikiran, tapi Allah sabar menunggu dosa-dosa yang ada dari dahulu. Rencana Allah sudah sempurna, melalui penebusan, melalui kelahiran, melalui kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Upacara yang diperingati setahun sekali itu hanyalah simbol kepada Mesias yang akan datang, kepada domba sejati, yaitu Yesus Kristus yang darahnya tercurah di atas kayu salib. Dosa tidak hilang begitu saja ketika Yesus mati menggantikan kita. Dosa kita seluruhnya ditangguhkan kepada Yesus, dipindahkan kepada Yesus. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi berdosa karena menanggung dosa kita. Dia yang benar dibuat menjadi salah, supaya kita yang salah di hadapan Allah, kita dibenarkan oleh karena Dia. Kita dibenarkan secara posisi, karena posisi kita digantikan oleh Yesus. Yesus yang berdiri di posisi yang berdosa di hadapan Allah, supaya kita dibenarkan. Lalu kita lanjut ke ayat 27 dan 28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Harapan terbesar bagi seluruh umat manusia itu bukan tentang terobosan dalam masalah pribadi, itu bukan keuanganmu, itu bukan kesehatanmu, itu tentang Allah yang begitu mengasihi dunia sampai ia rela mengirim anaknya sendiri untuk menebus kita ciptaan yang tidak berharga ini menjadi berharga di matanya. Lalu apakah kita serius dengan keselamatan, dengan anugerah yang kita peroleh cuma-cuma itu? Ataukah penebusan Kristus itu kurang sampai kita mau ikut Tuhan kalau kita disembuhkan, kalau kita dapat terobosan, kalau kita sukses, kalau. Dia rela mengorbankan nyawanya sendiri. Dan respon kita masih menuntut lagi, masih kurang. Bukankah kita ini orang-orang berdosa yang sangat tidak tahu diri di hadapan Allah? Tapi puji Tuhan, Allah begitu mengasihi kita. Kiranya melalui Injil kita diubahkan. Kita diingatkan lagi untuk mengerjakan keselamatan yang sudah kita punya. Kita bukan berbuat baik untuk mendapat keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan di hadapan Allah. Dan itu bukan tentang usaha kita, tapi oleh kasih karunia Allah. Lalu kita lanjut di ayat 29 sampai 31. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Dari ayat ini Paulus menegaskan bahwa keselamatan kita itu bukan tentang perbuatan kita,
Itu bukan tentang kita disunat, bukan tentang kita melakukan hukum Taurat supaya selamat, tapi karena kita beriman kepada Tuhan. Keselamatan itu untuk seluruh umat manusia, tidak hanya untuk orang-orang Yahudi. Kristus sudah mati bagi saudara dan saya. Tapi Kristus bukan hanya mati bagi kita. Kristus juga mati bagi tetangga saudara, bagi ayah, ibu, anak saudara, bagi pimpinan maupun bawahan Anda yang sangat bencekno itu. Kristus juga mati bagi mereka. Kristus juga mengasihi mereka. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kita harus giat memberitakan Injil. Karena keselamatan tidak terbatas hanya bagi orang Yahudi, tapi bagi seluruh umat manusia. Gereja yang tidak melakukan penginjilan, gereja baik secara organisasi maupun secara pribadi yang tidak melakukan penginjilan adalah gereja yang mati. Beritakanlah Yesus yang menyelamatkan, yang lahir, yang mati dan bangkit, yang menebus dosa-dosa kita. Bukan sekedar Yesus membantu pribadimu, bukan sekedar Yesus yang menuruti semua keinginanmu kalau kamu doa puasa berbulan-bulan. Bukan sekedar Yesus yang bagi-bagi mujizat saja, tapi tentang Yesus yang menebus, yang membenarkan, yang lahir, mati, dan bangkit bagi seluruh umat manusia yang beriman dan percaya kepadanya. Amin. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, di mana melalui kondisi saat ini pun kami masih bisa berkumpul, bersekutu, beribadah. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar, di mana Engkau rela turun ke dunia, Engkau rela menanggung dosa kami, Engkau rela menebus kami dan menggantikan posisi kami yang berdosa dan bersalah di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga memohon ampun Tuhan jika selama ini kami menjadi Kristen, tapi kami malas-malasan, kami tidak memberitakan Injil-Mu, dan hanya mementingkan diri kami sendiri. Kiranya Engkau kirimkan Roh Kudus, Engkau bakar semangat kami untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Memberitakan Kristus yang benar, Kristus yang menebus, Kristus yang mati dan bangkit, Kristus yang menyelamatkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk masing-masing dari setiap kami. Kiranya Engkau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kau lindungi, Kau jagai, dan terutama Engkau bangkitkan semangat penginjilan. Kau bangkitkan kesadaran kami Tuhan, bahwa hidup kami bukan milik kami tapi milik-Mu, karena kami sudah ditebus oleh darah-Mu. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau tetap berkarya dalam hidup kami masing-masing hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kami semua sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Amin.